Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 12 Juli 2022. 12 Juli 2022 dan pekabaran kita di pagi hari ini dengan judul Mintalah supaya sukacitamu penuh. Sebelum kita lanjutkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan, pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia, semangat menjalani hidup, dan akan membawa kami pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, 12 Juli 2022 dengan judul Mintalah supaya sukacitamu penuh. Firman Tuhan kita di pagi ini didasarkan pada Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sekali lagi Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Hal ini dinyatakan kepada saya seperti anak-anak yang meminta berkat dari orang tua yang mencintai mereka, kata penulis. Mereka meminta sesuatu yang orang tua tahu akan menyakiti mereka. Maka orang tua memberi mereka hal-hal yang baik dan menyehatkan bagi mereka. Gantinya memberi apa yang mereka inginkan. Jadi orang tua mengetahui kebutuhan anaknya, mengiyakan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan oleh anak mereka. Kemudian penulis juga melihat bahwa setiap doa yang disampaikan dengan iman dari hati yang jujur akan didengar oleh Tuhan dan dijawab. Dan mereka yang mengirimkan permohonan itu akan mendapat berkat ketika dia sangat membutuhkannya, dan itu sering melebihi harapannya. Tidak ada doa orang kudus yang hilang jika disampaikan dengan iman dari hati yang jujur. Berjaga, berdoa, bekerja, inilah orang Kristen. Kehidupan seorang Kristen yang benar adalah kehidupan yang tetap berdoa. Ia mengetahui bahwa terang dan kekuatan satu hari tidaklah cukup untuk menghadapi pencobaan dan pertikaian yang berikut. Setan terus-menerus mengubah godaannya. Setiap hari kita akan ditempatkan dalam keadaan lingkungan yang berbeda-beda. Dan dalam babak-babak yang tidak dicobai yang menunggu, kita akan dikelilingi oleh bahaya yang baru. Dan tetap diserang oleh pencobaan yang baru dan tidak disangka-sangka. Hanyalah melalui kekuatan dan kasih karunia yang diperoleh dari surga, maka kita dapat berharap menghadapi pencobaan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di hadapan kita. Jadi, mintalah maka kamu akan menerima. Mintalah kerendahan hati, hikmat, keberanian, peningkatan iman. Kepada setiap doa yang bersungguh-sungguh, jawabannya akan datang. Doa yang engkau persembahkan dalam kesunyian, dalam kelelahan, dalam pencobaan, dijawab Allah. Tidak selalu sesuai dengan pengharapanmu, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Jadi prinsipnya saudara, kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita bukan memenuhi keinginan kita, tetapi memenuhi kebutuhan kita. Itu berarti bahwa kalau kita berdoa, minta sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang hanya sekedar kita inginkan. Jadi kebutuhan artinya kebutuhan itulah yang menolong kita. Cuma kadang-kadang kita masih bingung menempatkan mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah contoh misalnya. Kita harus memiliki 2 televisi di rumah. Karena tetangga kita memiliki 2 televisi. Jadi kita katakan di rumah kita harus beli televisi 2. Karena tetangga kita memiliki 2 televisi. Nah itu kan bukan kebutuhan. Itu adalah keinginan. Mau bersaing dengan tetangga, kita
harus membeli televisi 2 dan itu terjadi pemborosan. Maka ketika kita bandingkan itu dengan apa keinginan, apa kebutuhan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab bukan keinginan, tetapi kebutuhan kita. Dan Tuhan lebih mengetahui apa kebutuhan kita, sama seperti orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua lebih mengetahui anak kita, anak yang masih kecil, menginginkan mau minta untuk dibelikan es krim. Sedangkan pada saat itu sementara cuaca hujan. Jadi orang tua tidak akan memenuhi itu. Mungkin anak itu akan berkata, orang tuanya ini pelit. Tapi orang tua tahu apa yang dia lakukan untuk kebaikan anaknya. Demikian pula dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, katakan di sini adalah mintalah. Minta. Minta artinya bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita, menjawab permintaan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau itu menjadi kebutuhan, maka itu akan menjadi satu kebaikan. Kalau Tuhan memberikan kita apa yang kita sekedar inginkan, bisa saja itu membawa keburukan dalam hidup kita. Tapi kalau kita butuhkan sesuatu itu dan Tuhan penuhi, maka Tuhan sementara menjawab kebutuhan kita untuk kebaikan kita. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kita. Kita lebih mengetahui pekabaran firman Tuhan ini dan bisa menata hidup kita. Bagaimana cara berdoa, bagaimana doa yang dijawab, bagaimana kita menyampaikan doa itu, apakah kebutuhan atau keinginan. Maka setiap waktu ketika kita belajar firman Tuhan di setiap pagi akan mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara, sehingga pekabaran hari ini akan menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga di pagi ini. Terima kasih khusus untuk firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, pengalaman-pengalaman kami alami, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya pagi ini kami datang kembali pada mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini akan memberikan kami kekuatan selalu. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Khusus hamba berdoa untuk keluarga Yakobus Bawone yang sementara dalam keadaan duka. Dalam duka yang dialami ini, Tuhan kiranya akan memberkati. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kaum keluarga, anak-anak yang ditinggalkan suami, sehingga mereka kuat di dalam iman, tetap percaya, bergantung kepada Tuhan. Semua pendengar di mana saja berada, juga Tuhan pelihara, berkat-berkat Allah menaungi kehidupan kami semua, pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan memberkati. Tuhan, inilah doa kami. Juga hamba berdoa menyerahkan adik Aaron, Jeremia, Misael Aaron Tahulending yang hari ini berakhir ulang tahun yang pertama. Tuhan memberkati perjalanan hidup anak ini agar dia dapat menjadi anak Tuhan yang setia. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan-kekurangan kami. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.